Kegelisahan bukan sekedar emosi, ia adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam, kekacauan batin yang tak terselesaikan. Kamu bisa saja terlihat baik-baik saja di luar, tersenyum, berbicara, bekerja, tapi di dalam hatimu seperti medan perang. Rasa cemas, marah, tegang, semuanya muncul bukan tanpa sebab. Mereka adalah sinyal, peringatan yang halus bahwa ada yang salah dalam cara kamu hidup dan memandang hidup. Masalahnya bukan pada dunia yang terlalu ramai atau orang-orang yang terlalu jahat. Masalahnya ada pada sesuatu yang tidak kamu rapikan dalam dirimu. Kamu tidak merawat jiwa seperti kamu merawat tubuh. Kamu tidak menjaga hati seperti kamu menjaga reputasi. Maka wajar ketika semuanya terasa sesak, kacau, dan sulit dijelaskan. Berikut 10 hal yang mungkin menjadi penyebab kenapa hatimu tak kunjung damai. 1. Kamu menunda bertobat atas kesalahan yang kamu anggap kecil. Kamu tahu itu salah, tapi kamu memilih diam. Bukan karena tidak paham, tapi karena kamu merasa, ini cuma kesalahan kecil. Kamu simpan itu di balik pembenaran yang rapi. Lama-lama, kamu jadi kebal. Lalu merasa tak perlu berubah. Tapi sadarkah kamu bahwa kesalahan kecil yang terus-menerus dilakukan akan membentuk tembok tebal antara kamu dan ketenangan? Ketenangan lahir dari kejujuran. Dan kejujuran pertama adalah pengakuan pada diri sendiri bahwa kamu telah berbuat salah. Hati manusia tak pernah bisa berbohong. Ia tahu kapan ia sedang berpura-pura. Dan setiap kali kamu menunda untuk kembali, hatimu semakin lelah karena menanggung beban yang tak pernah diurai. Dosa-dosa kecil yang tidak diakui adalah seperti racun yang kamu minum sedikit demi sedikit. Awalnya tak terasa, tapi lama-lama ia menghitamkan hati. Dan ketika hati mulai gelap, ia menjadi lemah untuk melawan godaan yang menyesatkan. Hati kemudian mulai mengeras. Kamu akan mulai merasa hampa, lalu sering cemas, lalu penuh amarah, tanpa tahu apa sebabnya. Padahal, satu langkah kecil menuju pertobatan bisa meruntuhkan seluruh penjara batinmu. Tapi kamu menundanya. Terus dan terus, hingga akhirnya kamu lupa bagaimana rasanya memohon ampun dengan tulus. Dan disitulah ketenangan menjauh, bukan karena Tuhan meninggalkanmu, tapi karena kamu sendiri yang menutup pintunya perlahan-lahan. 2. Kamu terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain daripada penyakit dalam hatimu. Kamu tahu betapa mudahnya menilai orang lain. Kamu bisa melihat kesalahan orang seperti melihat noda hitam di baju putih yang mencolok. Tapi matamu kabur saat melihat noda di hatimu sendiri. Kamu sibuk mengomentari hidup orang lain, padahal hatimu sendiri penuh debu. Kamu suka menguliti dosa orang, tapi enggan membedah penyakitmu sendiri. Setiap kali kamu memikirkan hidup orang lain, kamu mengabaikan satu hal, jiwamu sendiri sedang sekarat. Kamu lebih peduli pada keburukan orang ketimbang pertumbuhan dirimu. Padahal, semakin sering kamu mencampuri urusan yang bukan milikmu, semakin gelisah hatimu. Kamu mungkin merasa benar, merasa sedang menyampaikan kebenaran. Tapi hati yang sibuk mencela tidak sedang menyembuhkan, ia justru memperparah lukanya sendiri. Dan itulah sebabnya kamu semakin mudah marah, semakin cepat tersinggung, semakin sulit bahagia. Kamu kehilangan damai karena kamu terlalu sibuk mencuri perhatian dari apa yang tak seharusnya kamu urus. Sungguh, kalau kamu mau jujur, kamu akan sadar kamu butuh lebih banyak waktu untuk menyelami dirimu daripada mengomentari kesalahan orang lain. Tapi kamu enggan, karena menyelami diri dan menghadapi kebusukanmu sendiri itu sangat menyakitkan. Maka kamu memilih jalan yang lebih mudah, mencela, membandingkan, menertawakan. Dan setiap tawa itu justru mengikis ketenangan dari hatimu sendiri. 3. Kamu terlalu melekat pada dunia. Segala yang kamu genggam terlalu erat akan melukaimu saat terlepas, dan dunia ini tidak pernah menjanjikan akan tinggal selamanya bersamamu. Tapi kamu mencintainya seolah ia abadi. Kamu mencintai harta, benda, pujian, popularitas, dan kamu takut kehilangannya. Maka wajar jika hatimu gelisah karena kamu mencintai sesuatu yang rapuh. Kamu menggantungkan harapan pada dunia, lalu kecewa saat dunia tak memberi seperti yang kamu inginkan. Kamu mengira ketenangan akan datang saat kamu punya banyak.
Tapi semakin banyak kamu punya, semakin cemas kamu rasakan. Kamu takut kehilangan, takut direbut, takut tersaingi. Itu bukan ketenangan, itu kekacauan batin yang kamu pelihara sendiri. Ketenangan hanya datang ketika kamu belajar melepaskan. Bukan melepaskan dunia dari tanganmu, tapi dari hatimu. Dunia boleh ada di tanganmu, asal jangan mengakar di jiwamu. Karena dunia itu seperti bayangan. Kamu kejar, ia akan menjauh. Kamu biarkan, ia akan mengikuti. Lalu apakah salah menginginkan dunia? Tidak. Yang salah adalah saat kamu menganggapnya sebagai tujuan, bukan alat. 4. Kamu tidak menjaga apa yang masuk ke dalam pikiranmu. Setiap hari kamu biarkan matamu melihat apa saja. Telingamu mendengar apapun. Otakmu dijejali informasi yang tak kamu saring. Kamu pikir itu wajar, tapi tanpa sadar, kamu sedang meracuni batinmu dengan hal-hal yang membuatnya sesak, kotor, dan tak lagi peka. Apa yang kamu konsumsi akan membentuk jiwamu. Tayangan yang kosong, kata-kata yang sinis, kabar-kabar yang menakutkan, semua itu jadi sampah yang diam-diam menumpuk di dasar hatimu. Lalu kamu bertanya, kenapa kamu selalu gelisah? Kenapa hatimu selalu cemas? Jawabannya, karena kamu tidak selektif dengan apa yang kamu izinkan masuk. Kamu tidak akan biarkan seseorang membuang sampah di ruang tamumu. Tapi kamu membiarkan dunia membuang racunnya ke dalam pikiranmu setiap hari. Kamu tidak melawan, tidak menolak. Kamu hanya pasif, lalu pelan-pelan jadi korban. Apa yang kamu pikirkan setiap hari akan menetap di dalam dirimu. Ia akan membentuk perasaan, sikap, lalu menjadi kebiasaan. Jika kamu terus memasukkan racun dalam kepala, rasa takut, kemarahan, perbandingan, kebencian, maka hatimu akan sesak. Karena hatimu bukan tempat sampah, ia butuh dijaga, ia butuh dijernihkan. Tapi kamu biarkan apapun masuk, asal terlihat menarik. Padahal tidak semua yang menarik itu menyehatkan. Menjaga hati harus dimulai dari menjaga pikiran, dan menjaga pikiran harus dimulai dari menyaring apapun yang masuk ke dalamnya. Pilihlah apa yang kamu baca, tonton, dan dengar, sebagaimana kamu memilih makanan yang sehat untuk tubuhmu. Karena pikiran yang jernih akan melahirkan hati yang damai. Dan sebaliknya, pikiran yang penuh sampah akan membuatmu terus merasa gelisah, meskipun hidupmu terlihat baik-baik saja dari luar. 5. Kamu menyimpan dengki yang kamu bungkus dengan elegansi. Kamu mungkin terlihat manis, senyummu rapi, kata-katamu terdengar ramah. Tapi di dalam, kamu menyimpan iri yang tidak pernah kamu akui. Dengki itu tumbuh pelan dari rasa tidak terima, dari luka yang belum sembuh, dari perbandingan yang tak henti-henti. Kamu merasa orang lain selalu lebih, dan kamu merasa itu tidak adil, tapi kamu tak ingin mengakuinya. Jadi kamu bungkus dengki itu dengan halus, dengan komentar sinis yang terdengar cerdas, dengan sindiran yang kamu bungkus jadi candaan. Tapi hati tahu, dengki adalah api, dan api sekecil apapun, jika terus dipelihara, akan membakar semua rasa syukurmu. Dengki membuatmu buta terhadap nikmatmu sendiri. Kamu tidak lagi melihat betapa banyaknya anugerah yang sudah ada dalam hidupmu, karena matamu sibuk melihat apa yang tidak kamu punya. Kamu tidak bersyukur bukan karena tidak punya alasan, tapi karena kamu terlalu sibuk menghitung milik orang lain. Selama dengki itu belum kamu lenyapkan, kamu tidak akan pernah tenang. Bahkan saat kamu sedang sendirian, rasa tidak terima itu terus menggerogoti ketenanganmu. Dan kamu pun akan terus merasa tidak cukup, tidak puas, tidak bahagia. Karena kamu sedang memenjarakan dirimu sendiri dalam lomba yang kamu ciptakan di kepalamu. 6. Kamu tidak pernah tunduk, hanya terus mengontrol. Kamu ingin semuanya berjalan sesuai rencanamu. Kamu menolak tunduk pada kehendak yang lebih tinggi, lalu kamu tersiksa oleh rasa frustrasi ketika segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Kamu pikir kamu bisa mengontrol semuanya. Padahal kamu bahkan tidak bisa mengontrol detak jantungmu sendiri. Kamu menolak menerima bahwa tidak semua hal harus kamu atur. Kamu menolak percaya bahwa ada kebijaksanaan di balik kegagalan. Maka kamu jadi cemas, tegang, gelisah karena hidup ini terlalu besar untuk digenggam oleh tanganmu yang kecil.
Ketundukan bukan kelemahan, justru itu adalah kekuatan. Saat kamu menyerahkan hasil setelah berusaha sekuat tenaga, saat kamu percaya bahwa ada tangan tak terlihat yang sedang menyusun hidupmu, disitulah ketenangan bermula. Tapi kamu masih ngotot. Kamu masih berpikir bahwa kamu bisa memperbaiki semuanya sendiri. Kamu menolak pasrah karena kamu mengira pasrah itu kalah. Padahal pasrah adalah kemenangan, karena di saat kamu berhenti berperang melawan takdir yang sudah ditetapkan, kamu akan mulai merasakan kedamaian. 7. Kamu masih bergantung pada validasi orang. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu membiarkan harga dirimu ditentukan oleh komentar orang lain. Kamu merasa senang saat dipuji, lalu hancur saat diabaikan. Kamu terlalu sering menoleh keluar, berharap ada yang bilang kamu cukup. Padahal cukup itu harusnya datang dari dalam dirimu sendiri. Selama kamu menggantungkan bahagiamu pada pendapat orang lain, kamu tidak akan pernah benar-benar damai. Karena orang bisa berubah. Kadang mereka memujimu, kadang mereka mencacimu. Kalau kamu terus menyesuaikan hati pada ombak opini mereka, kamu akan tenggelam. Jangan biarkan dirimu jadi budak penilaian orang lain. Hidupmu terlalu berharga untuk disetir oleh komentar yang kadang hanya muncul karena iri atau karena sedang ingin memanfaatkanmu. Kamu tidak butuh pengakuan dunia untuk merasa layak. Yang kamu butuh hanyalah menyadari bahwa kamu diciptakan dengan nilai yang tidak tergantung pada seberapa banyak tepuk tangan, seberapa banyak pujian atau siapa yang menganggapmu cukup. 8. Kamu lupa untuk menyucikan jiwamu secara rutin. Kamu mandi setiap hari, kamu bersihkan tubuhmu dari debu dan keringat. Tapi kapan terakhir kali kamu membersihkan jiwamu? Jiwa, seperti halnya tubuh, juga bisa kotor. Ia kotor oleh kesombongan, oleh amarah yang kamu pelihara, oleh dosa-dosa yang kamu anggap biasa. Dan jika tidak disucikan, ia akan keruh, lalu kehilangan kepekaan. Kamu merasa hampa bukan karena kurang rezeki, tapi karena jiwamu haus. Kamu mencoba mengisinya dengan hal-hal duniawi, hiburan, belanja, pengakuan sosial, namun tetap kosong, karena jiwa tidak bisa diberi makan dengan kesenangan sesaat. Ia hanya bisa diberi cahaya, dan kamu sudah terlalu lama membiarkannya dalam gelap. Pembersihan jiwa bukan proses sekali jadi. Ia seperti napas, harus rutin, harus jujur. Kamu perlu duduk dalam keheningan dan bertanya, apa yang membuatku semakin keras? Apa yang mengikis ketulusanku? Kamu perlu mendekat kepada Yang Maha Pembersih, bukan hanya untuk meminta, tapi untuk membasuh luka-luka batinmu yang tak kamu sadari. Saat kamu menyucikan jiwamu, kamu akan mulai merasakan kembali hal-hal kecil, rasa syukur, empati, kedamaian yang sederhana. Tapi jika tidak, kamu akan terus merasa gelisah, seolah ada yang kosong dalam hidupmu. 9. Kamu jarang bersyukur dan sering mengeluh dalam diam. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu sering mengeluh dalam diam, dalam hati, dalam perasaanmu yang selalu merasa kurang. Kamu lihat milik orang lain, lalu kamu bandingkan dengan apa yang kamu punya. Kamu merasa nasib tidak adil. Kamu merasa doamu tidak didengar. Kamu tidak marah terang-terangan, tapi kamu mengeluh diam-diam. Dan tahu apa yang terjadi? Setiap keluhan itu menjadi racun bagi jiwamu sendiri. Kamu makin sulit melihat hal baik. Padahal kebaikan selalu ada, tapi kamu terlalu fokus pada yang tidak kamu miliki. Kamu kehilangan kemampuan untuk bersyukur, dan saat rasa syukur mati, maka tenang pun pergi, karena syukur adalah akar dari damai. Kamu hidup, kamu bisa bernapas, kamu pernah terselamatkan dari hal-hal yang kamu tidak tahu, tapi kamu lupa itu semua, karena kamu terlalu sibuk menghitung kekurangan. Kamu lupa bahwa hidup bukan tentang memiliki semuanya, tapi tentang menyadari apa yang sudah diberikan, lalu menjaganya dengan cinta. Jika kamu ingin damai, mulailah dari satu kalimat sederhana. Terima kasih Tuhan. Ucapkan itu dalam hati berkali-kali sampai kamu merasa hangat. Karena hati yang bersyukur tidak bisa dihuni oleh kegelisahan. Ia akan bersinar, dan di dalam sinarnya kamu akan menemukan kembali dirimu yang hilang. 10. Kamu mengabaikan Dia yang memberimu kehidupan.
Kamu terlalu sibuk menjalani hidup sampai kamu lupa kepada siapa hidup ini berasal. Kamu berlari dari satu ambisi ke ambisi lain. Kamu kejar satu keinginan ke keinginan berikutnya, tapi kamu tak pernah menoleh ke arah sumber segalanya. Kamu abaikan Dia yang membuat jantungmu berdetak tanpa izin darimu. Dan itu sebabnya hatimu resah, karena jiwa manusia diciptakan untuk dekat kepadanya. Saat kamu menjauh, kamu akan merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Kamu akan merindukan sesuatu yang bahkan tidak kamu sadari sedang kamu cari. Kamu akan merasa seolah ada yang hilang, padahal yang hilang adalah hubunganmu dengannya. Mendekat kepadanya bukan soal ritual semata, tapi soal sadar. Sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang hari ini, bahwa di balik segala kejadian, ada kehendak yang penuh kasih meski kamu tak selalu paham maksudnya. Dan sadar bahwa kamu tak pernah benar-benar sendiri, bahkan saat semua orang pergi. Jika kamu merasa gelisah, kembalilah. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu manusia. Manusia memang diciptakan untuk lemah agar tahu kemana harus kembali saat kuat pun tak cukup. Dan dalam setiap langkahmu menujunya, kamu akan menemukan kembali apa itu damai yang sesungguhnya? Bukan tenang yang dibuat-buat, tapi tenang yang benar-benar mengakar.